Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik Semeton Taman, kali ini Kim Desa Taman sedang berada di salah satu rumah calon perbekal Desa Taman periode 2021-2027. Beliau adalah Iwayan Purno, nomor urut 4. Swastiastu Bapak. Swastiastu. Kami dari Kim Desa Taman akan berbincang-bincang dengan Bapak agar masyarakat Taman tahu sosok pemimpin desa untuk 6 tahun ke depannya. Untuk sesi pertama ini, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu, entah itu nama, anak berapa, serta latar belakang, mungkin dulu atau sekarang ada ikut organisasi atau komunitas. Semua petugas Kim Desa Taman yang berterima kasih atas kunjungannya, diberi kesediaan waktu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Iwayan Purna, beristri 1, punya anak 2. Yang pertama sudah menikah, sudah punya cucu 1, dan yang kedua masih duduk di bangku SMP kelas 2. Latar belakang dari pekerjaan saya, pernah bekerja di kantor lelang Bali sebagai staf operasional, pernah sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Taman LPM 2014-2019, dan sekarang ikut serta dalam kompetisi menjadi perbekal Desa Taman. Tentunya sebelum itu menjadi bakal calon, menjadi calon, dan sekarang prosesnya masih dalam tahapan calon bakal menjadi kepala desa atau perbekal. Pernah juga belajar di Universitas Indonesia jurusan akuntansi, manajemen, dan marketing, dan sekarang masih dalam proses untuk pemilihan kepala desa. Ini menikah perkenalan tidak untuk selanjutnya. Baik Semeton, tadi sudah calon pemimpin kita perkenalan diri. Baik, terus yang bisa manggil Bapak dengan siapa? Ya, Pak Wayan aja. Baik, Bapak Wayan, kita lanjut ke sesi kedua. Ya. Nah, tadi asal-usul Bapak sudah diketahui oleh masyarakat, tapi program atau visi misi Bapak belum. Boleh dipaparkan apa visi misi Bapak sebagai perbekal taman untuk 6 tahun ke depan? Boleh, yang akan paparkan. Sebelumnya memaparkan, izinkan yang memberikan pembukaan. Sebelum menyampaikan segala sesuatu kan, izinkan saya mengucapkan puji syukur kepada Penguasa Yang Widi Wasa sebagai dharma bakti saya kepada Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua masyarakat dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas Kim yang telah hadir dan ikut serta dalam demokrasi kerakyatan, khususnya pemilihan kepala desa perbekal Desa Taman. Dan untuk selanjutnya saya akan sampaikan visi dan misi, tujuan, visi dan misi, dan cara-cara penyampaikan sesuatunya kepada petugas Kim dan masyarakat. Tujuan, visi, dan misi calon perbekal Desa Taman 2021-2025 dari Ditya Iwayan Purno. Tujuan menjadi perbekal Desa Taman itu sebagai perpanjangan program Bapak Bupati Badung. Saya juga akan meneruskan program beliau sebagai tolak ukur untuk bekerja dengan baik, mewujudkan cita-cita masyarakat, yaitu tentram, adil, makmur, aman, nyaman di lingkungan desa. Dengan begitu, saya siap melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, membantu masyarakat dengan sepenuh hati demi tercapainya Desa Taman yang lebih maju dan sejahtera. Itu tujuan saya yang sebenarnya, dan di samping itu karena juga cita-cita saya. Visi selanjutnya, visi saya melanjutkan pembangunan di segala bidang dan di segala sektor agar Desa Taman menjadi tentram, adil, makmur, aman, nyaman, dan sejahtera. Saya persingkat visi saya menjadi Taman Sejahtera. Nah, untuk terwujudnya Taman Sejahtera, misi yang harus
saya jalankan tentunya tidak bisa sendiri. Ini akan dijalankan bersama masyarakat, bekerja sama dengan instansi terkait dan semua golongan masyarakat, dan mengajak masyarakat Desa Taman untuk hidup rukun, damai, serta berusaha memenuhi kebutuhan hidup, mentaati peraturan dan undang-undang berlaku. Dengan begitu kita bisa hidup lebih berkualitas agar terhindar dari kemiskinan dan hidup dengan harmonis dengan Tuhan, dengan manusia, dengan alam sekitarnya yang disebut dengan Trihita Karna. Itulah tujuan, visi dan misi saya. Dan untuk selengkapnya nanti saya akan uraikan lagi kalau ada waktu banyak. Sekarang hanya sekian dulu visi dan misi saya. Terima kasih. Baik Bapak, selanjutnya ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama terkait strategi penanggulangan bencana. Kita semua sudah mengetahui bahwa negeri kita sedang dilanda bencana wabah COVID-19. Apa langkah atau inovasi Bapak untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di Desa Taman selain anjuran atau himbauan dari pemerintah? Nah, selain anjuran pemerintah, ya saya jawab langsung ya. Selain anjuran pemerintah, saya kebetulan juga punya usaha kecil dan setiap harinya saya sudah melakukan cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Itu selalu saya lakukan. Di samping itu, saya menghimbau kepada warga agar tetap selalu mentaati aturan-aturan itu. Walaupun pemerintah punya aturan, kalau masyarakatnya tidak taat, apa gunanya aturan itu tidak akan berguna. Kalau masyarakatnya taat, tanpa aturan pun COVID-19 ini akan bisa kita lalui dengan selamat. Mudah-mudahan masyarakat di sini menyadari bahwa kita selain menyelamatkan orang lain, kita juga menyelamatkan diri sendiri. Kalau kita pakai masker itu artinya kalau pada saat bersin orang lain tidak kena, tapi kita akan menyelamatkan orang lain di samping juga untuk kebersihan diri sendiri. Nah, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Walaupun bisa dijawab banyak, tapi karena waktu juga. Ya, semua. Baik Bapak, mudah-mudahan virus corona ini cepat menghilang dan kita bisa beraktivitas secara normal lagi serta perekonomian bisa lancar kembali. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Ini masih terkait dengan pertanyaan tadi. Dalam pandemi, pemerintah sudah banyak memberikan bantuan. Contohnya BST, BLTDD, sembako, dan lain sebagainya. Nah, dari banyaknya bantuan tersebut, ada warga yang tidak menerima bantuan dan merasa cemburu. Apa langkah Bapak untuk mengatasi kecemburuan sosial di kalangan masyarakat dan bagaimana cara Bapak mengelola bantuan dari pemerintah? Karena bantuan pemerintah itu ada dasar dan hukumnya, tentunya diberikan kepada yang berhak. Tetapi yang belum diberikan haknya oleh pemerintah kepada masyarakat, tentunya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, tentunya juga ingin mendapatkan bantuan. Itu di desa kami atau di desa saya sendiri, saya sudah perhatikan ada kepedulian dari masyarakat desa adat. Itu sudah diberikan bantuan berupa makanan, telur, beras, susu, dan lain sebagainya. Itu adalah langkah dari desa adat kami membantu pemerintah. Tapi dari kami sendiri ada warga kami yang beberapa yang dirumahkan. Kami juga ada beberapa membantu warga, tapi tidak termasuk yang bebas kerja. Itu semuanya kita mengalami musibah namanya. Di samping untuk menyelamatkan diri sendiri, kita juga berpikir untuk menyelamatkan orang lain. Bagaimana caranya kita memberi pekerjaan, memberikan pertolongan baik secara mental ataupun secara material, itu masih dalam jangka diusahakan. Itu jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait tata kelola kepemerintahan. Bagaimana cara Bapak untuk mewujudkan kepemerintahan yang transparan, baik transparansi dalam pengelolaan anggaran, program, atau yang lainnya? Ya, kami coba. Kalau dalam program kepemerintahan kami
berdasarkan ada bidang-bidang pemerintahan desa, tentunya tidak bisa dicampur aduk, karena di dalam desa itu ada struktur kepemerintahan yang harus ditaati. Dari tugas-tugasnya masing-masing itu akan menjalankan tugasnya dari bidang pembangunan. Dari desa pembangunan itu dia tugasnya mengantisipasi pembangunan, kasih pendudukan, keuangan, kesejahteraan, dan kasih umum itu masing-masing akan mengambil pekerjaannya sendiri-sendiri. Tentunya tidak bisa mengambil dari pekerjaan orang kasih lain ke kasih yang bidangnya lain. Kalau saya misalkan nanti diberikan wewenang, itu diberikan mandat atau diberikan kepercayaan, tentunya pengelolaan desa taman ini, apakah itu pembangunannya, kesejahteraannya, apakah itu pemberdayaannya, pembinaannya, itu akan diremuk bersama-sama. Itu tidak bisa kita selesaikan sendiri-sendiri. Artinya nanti penyelesaian dari bidang-bidangnya masing-masing itu harus dikoordinasikan dengan dinas terkait, dengan masyarakat terkait yang dapat mengurusnya, atau dengan di pemerintahan desa yang juga di bidangnya masing-masing itu harus tepat cara bekerjanya. Ya, itu banyak. Pertanyaan keempat, di desa Taman, dalam hal ini pemerintah desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah Pemda, Pemprov, bahkan pusat. Perlu adanya penggalian sumber-sumber pendapatan agar tidak ketergantungan dengan Pemda, Pemprov, atau pusat. Melihat desa tetangga seperti Desa Punggul membuat objek pariwisata yaitu Beji Waterfall dan branding desa digital, begitu halnya dengan Desa Bongkase dengan brandnya Desa Swing. Untuk di Desa Taman, branding apa yang akan Bapak angkat dan potensi apa yang akan dikembangkan untuk dijadikan pendapatan desa? Ya, terima kasih. Karena desa lain itu sudah punya citra desanya sendiri, seperti Bongkase, ada desa Bongkase Pertiwi itu sudah menjadi desa pariwisata dia. Sange juga desa pariwisata, Punggul desa digital. Sedangkan Taman diberikan, kalau tidak salah dari 1 tahun 2 tahun yang lalu itu diberikan desa ternak. Tapi itu bagus juga menurut desa kami, karena kebanyakan di desa kami itu penduduknya memelihara ternak. Tapi kalau boleh, kalau nanti saya diberi kesempatan, maka saya akan jadikan Desa Taman ini desa lintas wisata. Kenapa begitu? Orang yang pariwisatanya di Sangeh mau ke pariwisatanya ke Bongkase, desa kita itu dilintasi. Setidak-tidaknya desa lintas wisata ini kita akan lebih banyak uang masuknya daripada desa pariwisata. Kenapa? Karena di sini kita bisa menyediakan, begitu dia melintas, bisa menyediakan barang jualan, entah berupa oleh-oleh untuk dibawanya pulang, entah itu berupa baju, topeng, dan lain sebagainya, oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negerinya. Karena desa lintas wisata ini kan lebih banyak tamu yang akan melintasi desa kita. Selain itu, di samping itu kan desa kita punya memang agak minim pemasukan desanya. Tidak ada PAD, yang ada cuma pemasukan dari LPD, itu untuk desa adat sedikit. Begitu juga dari BUMDAS juga tidak seberapa pemasukannya. Nanti kalau diberi kesempatan, saya akan masing-masing sektor, masing-masing bidang ini saya akan bina bersama dinas terkait, bersama pemerintahan Desa Taman. Jadi masyarakat akan mendapatkan pembinaan-pembinaan di bidang peraturan, di bidang hukum, di bidang politik, sosial, organisasi kemasyarakatan, di bidang pegawai, di bidang agama. Bahkan nanti kami akan bina di bidang koperasi, tentang peraturan desa, di bidang teknik, pembuatan jajan itu misalkan untuk masyarakat, ibu-ibu rumah tangga yang tidak bisa bekerja, dibuatkan kelompok untuk membuka usaha lahan baru, misalkan penanaman sayur di rumah untuk bisa menghasilkan tambah dan lain sebagainya. Nah, untuk itu saya
nanti kalau prosesnya saya jadi dipercaya masyarakat desa lintas wisata ini kayaknya menjanjikan untuk masa depan desa. Ya, itu sudah. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya, di Desa Taman banyak kelompok atau komunitas, baik itu komunitas seni, olahraga, musik, atau lainnya. Bagaimana cara Bapak untuk mengembangkan atau mewadahi komunitas tersebut agar berkembang dan dapat mengharumkan nama desa? Nah itu kebetulan saya jawab dulu saya. Kebetulan itu di program saya ada yang masuk. Ini bagian ketiga, pemberdayaan masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi. Itu nanti saya akan bina bidang perdagangan. Jadi berapa ada yang termasuk dagang, apakah jualan dari toko, dari warung, dari jualan keliling. Nanti asal ada masuk dalam perdagangan saya himpun berapa ada kelompoknya. Dari pemberdayaan pertumbuhan ekonomi untuk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, perindustrian, pengadaan pangan, penerangan, perhubungan, pendidikan, olahraga, seni, budaya, dan kesehatan sumber daya manusia. Itu nantinya saya akan bina menurut keperluannya masyarakat masing-masing. Saya akan bikinkan kelompok, saya akan carikan narasumber yang paten di bidangnya untuk bisa dari tahap belajar, dari dapat pengembangan sampai dia menghasilkan uang, sampai dia bisa berusaha sendiri. Ya, itu sudah. Baik, pertanyaan terakhir, apa yang melatar belakangi Bapak untuk maju menjadi orang nomor 1 di Taman, dan apa terobosan Bapak dalam 100 hari kerja? Ini sudah berarti 100 hari kerja itu sudah dipilih gitu ya? Sudah dipilih jadi perbekal. Satu, paling saya mempersiapkan diri untuk membina, boleh dikatakan bukan membina, belajar sama-sama di kantor desa untuk menyesuaikan diri. Nanti apa yang harus dikerjakan, saya akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan perbekal terdahulu yang belum selesai, akan saya selesaikan bersama masyarakat, bersama instansi terkait, bersama pemerintah Desa Taman, dan juga begitu selanjutnya saya setelah di 100 hari itu mungkin saya sudah melanjutkan program-program saya di samping melanjutkan program-program perbekal terdahulu. Jadi kalau program perbekal terdahulu itu belum selesai, misalkan ada beli banjar yang belum diselesaikan, itu akan saya selesaikan dulu. Seperti di Pejero belum ada beli banjar, itu akan dibangun dulu. Setelah nanti program perbekal terdahulu itu selesai dan tidak ada masalah, baru mungkin saya akan menyelesaikan program-program saya. Itu pun kalau diperlukan oleh masyarakat dan oleh pemerintah. Nah, itu sudah. Nah, Semeton Desa Taman dimanapun berada, semua pertanyaan sudah disapu bersih sama Bapak Iwayan Purno nomor urut 4. Sekarang kita lanjut ke sesi terakhir. Mungkin Bapak Wayan ada pesan untuk warga Desa Taman, mungkin mau orasi, kami persilahkan. Ya, terima kasih ya. Di sini ini sesuatu hal yang sangat penting. Pesan saya terhadap Desa Taman, sekarang masih ada waktu kurang lebih 10 hari lah untuk berpikir, untuk memahami, betul-betul memahami. Karena begini, di antara kami 5 calon, itu dipilih salah satu itu menurut masyarakat. Siapa yang kami semua dianggap baik, siapa yang terbaik di antara kami. Itulah pesan saya, berdemokrasilah dengan damai. Jangan sampai kita membicarakan yang lain, apalagi membicarakan kejelekan orang, itu tidak baik. Menurut saya demokrasi ini biar damai, biar kita dapatkan pemimpin yang betul-betul dapat diharapkan oleh masyarakat untuk 5 tahun ke depan. Ya, terima kasih. Baik Bapak Wayan, kita berdoa apa yang jadi harapan Bapak dan juga harapan masyarakat Desa Taman menjadi terwujud untuk desa yang kita cintai. Terima kasih atas waktunya, Bapak sudah menerima kami dan bisa berbincang-bincang lebih dekat. Nah, Semeton Desa Taman tadi sudah berbincang-bincang dengan Bapak
Wayan, calon perbekal Desa Taman periode 2021-2027 nomor urut 4. Sekarang giliran Semeton untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani. Ingat, tanggal 7 Februari datang ke TPS, gunakan hak pilihmu karena partisipasimu adalah tanggung jawab dan pedulimu terhadap Desa Taman. Dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan selalu memakai masker. Kami dari Kim Desa Taman mengucapkan terima kasih. Kami dari Kim Desa Taman dan beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Om Santi 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 Om.